Jadi saya kira itulah alasan kenapa Surya Paloh tidak hadir dalam acara PKB kemarin. Karena takut kena sindiran dari Pak Jokowi. Tetap aja kena sindiran dari Caimin. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Peringatan ulang tahun atau hari lahir partai menjadi satu momen yang saya nantikan, terutama menjelang tahun politik ini ya. Acara itu merupakan panggung politik yang besar, biasanya dihadiri oleh para ketua partai dan Presiden Jokowi. Acara ini selalu menarik ya, karena biasanya ada saja hal menarik yang dikatakan di dalam acara itu. Ada sentilan-sentilan, ada sindiran-sindiran yang telak menohok dan bikin yang disentil merah kupingnya. Saya ingatkan kembali ya, dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar pada bulan Oktober tahun lalu, Presiden Jokowi mewanti-wanti agar tidak sembrono dalam menentukan capres dan cawapres. Banyak pihak yang mengartikan pesan Presiden ini sebagai sindiran keras terhadap Partai Nasdem, yang waktu itu baru saja mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Kemudian pada bulan November 2022 dalam acara Hari Ulang Tahun Partai Perindo, kembali Presiden Jokowi memberikan pesan yang serupa, yakni agar partai politik berhati-hati dalam memilih capresnya. Dan ini juga diartikan oleh banyak pihak sebagai sentilan buat Partai Nasdem. Pesan ini sangat penting untuk disampaikan pada partai politik, karena mekanisme pemilihan pilpres kan memang berawal dari pengusungan yang dilakukan oleh partai politik. Tanpa dukungan partai politik yang memenuhi syarat ambang batas presidential atau presidential threshold, yang nggak ada tiket capres. Kalau sekedar didukung partai politik tapi tidak memenuhi ambang batas presidensial, ya nggak bisa juga kan? Kalaupun sudah mendapat dukungan di atas ambang batas itu, tapi elektabilitasnya terus menurun, emangnya partai mau? Partai politik kan maunya menang dalam pemilu. Apalagi sekarang ini kan bintangnya dunia politik itu ya Presiden Jokowi. Ini sangat disadari oleh para elit politik ya, kecuali elit Nasdem dan partai oposisi. Kalau partai oposisi sih itu urusannya mereka ya. Mereka memang bukan pendukung Presiden Jokowi. Namun partai koalisi pemerintah seperti Nasdem mestinya paham dong sebelum menentukan capres. Carilah capres yang sekiranya bisa mendapat endorse dari Pak Jokowi. Lah ini kok malah yang dipilih itu Anies, antitesisnya Presiden Jokowi. Kan akhirnya jadi ribet sendiri. Nah, kita kembali ke acara peringatan Hari Ulang Tahun Partai. Kali ini giliran PKB yang merayakan hari ulang tahunnya. Acara besar ini digelar di Solo pada hari Minggu kemarin. Pihak yang diundang selain Presiden Jokowi ya termasuk 9 ketua umum partai yang masuk parlemen. Yang akhirnya hadir dalam acara ini adalah Presiden Jokowi, Wali Kota Solo Gibran, Puan Maharani mewakili Ibu Megawati, Prabowo dari Gerindra, Erlangga Hartarto dari Golkar, dan Zulkifli Hasan dari Partai PAN ya. Partai-partai lain juga diwakili oleh jajarannya ya. Yang nggak hadir itu adalah Surya Paloh dan perwakilan dari PKS. Nah, ketidakhadiran Surya Paloh ini jadi bahan ledekan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ketika tiba saatnya Caimin memperkenalkan mereka-mereka yang hadir, sampai pada perwakilan Partai Nasdem, Caimin malah menyindir Surya Paloh. Katanya, Bang Surya Paloh mana? Kok nggak berani datang? Sindiran ini disambut riuh oleh puluhan ribu kader PKB yang hadir di sana. Bagi saya, ini bukan sekedar sindiran atas ketidakhadiran loh. Bahkan saya curiga, sindiran ini tidak berasal dari Caimin sendiri. Kita tahu bahwa hubungan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi makin kesini makin jauh jaraknya. Apalagi beberapa hari lalu, tepat setelah acara Akbar Nasdem di GBK, Presiden Jokowi melantik Menkominfo baru yang tidak lagi berasal dari Partai Nasdem. Seperti yang saya sebut dalam video sebelumnya, pilihan Menkominfo dengan latar belakang relawan, bukan dari partai politik, itu sangat menohok buat Nasdem. Para petinggi Nasdem merasa tersinggung dan ngomel-ngomel di media. Nasdem seakan disamakan dengan relawan. Padahal di dunia politik, kasta partai politik itu kan yang paling elit ya.
Sesudah pelantikan itu, sorenya Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi di istana. Mungkin Pak Jokowi ingin mendinginkan suasana ya. Mungkin Pak Jokowi ingin mengurangi kesan bahwa Surya Paloh sekarang dikucilkan dari koalisi partai pendukung pemerintah. Mungkin Pak Jokowi juga ingin mengajari rakyatnya untuk nggak terlalu keras sama lawan politik. Setelah pertemuan itu, Surya Paloh menyebut tidak masalah dengan dipilihnya Menkominfo baru dari relawan. Surya Paloh juga menyebut Presiden Jokowi sempat bertanya soal siapa cawapres Anies. Yang dijawab Surya Paloh bahwa dia belum tahu dan yang tahu itu Anies sendiri. Saya yakin Pak Jokowi mempertanyakan itu bukan karena beliau kepo ya, tapi sebenarnya menunjukkan akibat negatif yang timbul karena Nasdem dengan sembrono memilih capresnya. Nasdem jadi kerepotan kan dalam menentukan cawapres Anies ini. Sudah memilih banyak nama, pada nolak. Bikin malu Nasdem sendiri. Kalau pilih AHY, Ketum Demokrat, maka Nasdem terancam tidak mendapatkan keuntungan elektoral. Sementara kan elektabilitas Nasdem tidak juga membaik setelah mencapreskan Anies. Kesembronoan Nasdem itu ujung-ujungnya jadi seperti tindakan bunuh diri politik. Mungkin dalam pertemuan itu Nasdem diperingatkan lagi oleh Presiden Jokowi. Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur kan? Ibaratnya Nasdem itu sudah terciprat genangan lumpur tapi nggak nyadar karena ambisi yang sangat besar. Lalu genangan lumpur itu jadi kubangan lumpur dan Nasdem pun benar-benar kecebur. Baru mulai sadar, tapi sudah kepalang belepotan lumpur dan bingung gimana cara membersihkannya. Kesombongan karena ambisi besar itu pun berubah jadi kekerdilan jiwa. Mau batalkan? Nggak mungkin. Mau balik badan? Malu. Mau minta tolong sudah kehilangan muka. Jadi saya kira itulah alasan kenapa Surya Paloh tidak hadir dalam acara PKB kemarin. Karena takut kena sindiran dari Pak Jokowi. Tetap aja kena sindiran dari Caimin. Bisa jadi Caimin mendengar sesuatu dari Presiden Jokowi. Atau sesama ketua umum partai koalisi ngobrolin Surya Paloh ya. Yang saya katakan tadi itu kan bukan hal yang jelimet ya. Pasti para elit partai lebih paham dan lebih tahu. Bahkan mungkin Pak Jokowi sendiri pernah ngomongin, sudah ketebak lah ya. Maksud hati Nasdem tidak mau jadi berita. Malah jadi berita yang bikin malu. Caimin nih, tega deh sama temen ya. Begitulah yang malu-malu. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Cyber TV ya. Kura-kura memang juara.